Bapak-bapaknya gue salut banget ya di tengah musibah yang terjadi ke mereka, tapi mereka masih bisa bawanya dengan bercandaan, masih ketawa-ketawa gitu ya. Nanti job desk-nya Damkar ini apa sih ya? Kadang-kadang gue ngeliat kayak nangkap ular, nangkap buaya gitu, atau binatang-binatang buas gitu ya, bikin video parodi gini nih yang ngetawain bahasa Indonesia. Gue tanya, lucunya di mana, Cok? Ya lucunya di mana, coba lah ya ini ya. Ini cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa, gue selalu pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu untuk diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Seperti biasa, tugas gue di sini adalah ngebacain komentar-komentar kalian. Tentu saja komentar-komentar yang ada di video yang lagi viral nih ya, teman-teman ya. Apa sih Bang yang lagi viral nih Bang? Banyak ya, teman-teman ya. Sempet gue nge-reaction tentang apa ya, komentar warga Malaysia terhadap Indonesia. Nah, itu ramai banget komentarnya ya, teman-teman. Karena mungkin jiwa nasionalismenya bangsa Indonesia itu tinggi banget. Jadi kalau disenggol dikit langsung membara jiwa perjuangannya ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya itu digunakan untuk hal-hal yang positif nggak apa-apa, tapi kalau untuk saling menghujat ya janganlah ya, teman-teman ya, karena walau gimana pun Malaysia adalah negara tetangga kita dan setiap negara itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Waduh, nanti kita lihat ada apa lagi nih antara Malaysia vs Indonesia selain pertandingan bolanya ya, teman-teman ya. Nah, tapi ini ada beberapa video yang lagi viral juga nih, teman-teman. Kita cek dulu di video yang pertama nih. Nah, kalau yang ini gua nggak tahu apakah ini hanya terjadi di Indonesia atau di negara-negara lain. Kalau misalnya tim damkar itu effortnya, perjuangannya, tanggung jawabnya sebesar petugas-petugas damkar yang ada di Indonesia nih, teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada video ya, penampakan bapak-bapak petugas damkar yang habis nyelamatin warga atau nyelamatin apa, ada sarang tawon di rumah warga, terus dibersihin sama mereka-mereka, dan begini akibatnya nih, teman-teman. Kita lihat videonya dulu dah. Nah, kita baca dulu ini. Inilah penampakan dari bapak-bapak damkar setelah membantu warga buat ngamanin sarang tawon. Nah, begini nih. Kita lihat sekilas. Nah, kita lihat ada videonya nih ya. Tuh. Apa sih ya? Bibir lu nggak? Yang dia sampai juga ada apa sih ya? Nah, respek sih buat bapak-bapaknya, gue salut banget ya di tengah musibah yang terjadi ke mereka, tapi mereka masih bisa bawanya dengan bercandaan, masih ketawa-ketawa gitu ya. Nggak ngerti rasanya gimana itu sampai bengkak kayak gitu ya, teman-teman. Kita baca komentarnya, ada 200 sekian komentarnya nih ya tuh. Pekerjaan yang multi talent ya, damkar respect king. Nih ya, respect king, mahkotamu masih tersangkut di sarang tawon king. Ya tuh. Gue penasaran dah ya, kalau minta tolong gini tuh kita ngasih uang nggak sih ya? Dulu pernah manggil damkar juga buat nyelamatin kucing ya. Emang nggak diminta sih, cuma setelah dipikir-pikir kayak nggak enak, soalnya udah dibantu ya. Ya itu sih sebagai ucapan terima kasih kali ya, kayak mungkin petugasnya juga memang nggak minta gitu. Tapi apakah gue nggak ngerti job desk-nya damkar ini apa sih ya? Kadang-kadang gue ngeliat kayak nangkap ular, nangkap buaya gitu, atau binatang-binatang buas gitu ya. Bukankah damkar pemadam kebakaran gitu kan, teman-teman ya? Agak kasihan juga. Jadi kalau apa ya, job desk-nya nggak jelas gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi komentar di bawah nih ya tuh. Bekerja sepenuh hati tanpa memandang apapun rintangannya. The best pokoknya untuk damkar Indonesia. Menyala damkar Indonesia. Semangat ya Bang ya. Nah, ini juga ada yang lagi viral nih ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita nikah sekarang, yang paling simpel adalah undangannya kagak usah dicetak deh. Pakai undangan digital aja lah ya, teman-teman ya. Jadi undangannya nanti disebar lewat WhatsApp ya, teman-teman. Tapi ada yang lebih simpel lagi nih ya, kagak udah disebar kemana-mana, tapi dibikin atau dijadiin status gitu, teman-teman. Kayak dijadiin video postingan gitu. Ini ada juga di TikTok begini postingannya nih, teman-teman. Kita lihat captionnya dulu deh nih. Lucu, beginilah respon dari netizen TikTok pas dapat undangan online di acara pernikahan. Nah, dia cuma ngepost doang tuh. Ngepost di TikTok nih. Ama dan Miftah ya tuh diposting tuh, nggak ngundang ke si A si B si C-nya. Kalau misalnya undangan digital kan di WA ke orangnya langsung gitu kan ya, kalau ini kagak, langsung dipost gitu. Kita lihat komentarnya. Nah tuh tanggapannya tuh ya, aku sih free ya, tapi ntar tak usahakan ada acara.
Maksudnya mau datang ya sebenarnya free tapi pas hari hanya nanti diusahain dia ada acara. Kagak jadi datang dong ini ya tuh. Nih. Aku dari Bandung 5 bus tanpa rem. Ini lo mau kondangan ya, bukan mau ke rumah sakit ya. Tuh. Dari Jatim nih teman-teman dari mana? Oh, dari Jawa Timur insya Allah 10 bus tanpa orang. Mau ngapain ya? Serem juga lah ya tuh. Dari Bogor insya Allah berangkat 7 dus. Kita lihat lagi nih ya tuh. Aku rombongan dari Palembang naik pempek kapal selam. Next tuh ya. Aku dari Kalimantan naik kuyang kak. Aduh, semakin dibaca semakin ngakak di bawah ya teman-teman ya. Uang sih ada, tapi aku usahain nggak ada ya. Ini banyak banget komentarnya teman-teman di Gokil dan ini kayaknya cuma ada di Indonesia ya teman-teman ya. Waduh, 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 kita beralih nih ya ke luar negeri, ke Malaysia. Kemarin sempat viral juga, katanya Malaysia itu bermacam-macam, bahasanya berbeda-beda ya teman-teman. Dan dari netizen Indonesia juga ya bangga karena Indonesia itu punya satu bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, kalau di Malaysia konon katanya dia nggak punya bahasa kesatuan, bahasanya itu ya kayak macam-macam Melayu, kadang campur-campur Inggris gitu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa video yang nunjukin apa ya perbedaan Cina Malaysia dengan Cina Indonesia nih teman-teman. Kita lihat videonya dah sebelum kita baca komentarnya. Oh, jadi ini alasan kenapa Chinese Malaysian bisa bahasa Mandarin dan Chinese Indonesia nggak bisa. Oke, untuk teman-teman semua pasti pada tahu ya kalau Cindo atau Chinese Indonesian itu biasanya tidak menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupannya sehari-hari. Di keluarganya pun nggak. Biasanya pakainya dialek Chinese aja. Contoh Hakka, Hokkien, Teochew, dan lain-lain. Tapi untuk bahasa Mandarin sendiri rata-rata nggak bisa ya. Kecuali mungkin pernah kursus les bahasa Mandarin atau pernah studi di China atau Taiwan dan sebagainya. Nah, kalau di Malaysia sendiri itu ternyata mereka ada yang namanya vernacular school, guys. Jadi sekolahnya itu full pakai bahasa Mandarin belajarnya. Nah, ini yang membedakan Chinese Malaysian dan Chinese Indonesian dan alasan terbesar kenapa mereka masih bisa menggunakan bahasa Mandarin di kehidupan sehari-harinya. Untuk yang penasaran dan masih bingung, vernacular school itu apa? Oh, oke. Jadi kalau di Malaysia Chinese-nya itu memang ada sekolah khusus yang memang bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Mandarin ya teman-teman ya. Sementara di Indonesia memang nggak ada sekolah khusus yang seperti itu. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah ada. Dan di Indonesia memang dianjurkan untuk menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia ya teman-teman. Kita lihat komentarnya ada 194 komentarnya nih ya tuh. Cindo, Cina Indonesia. Cisha, Cina Malaysia. Nih ya. Di tempat gua enggak loh ya, sesama Cindo juga ngomong bahasa Chinese kok. Ke orang Jawa ketemu orang Jawa atau Batak ketemu kayak orang Jawa ketemu orang Jawa, Batak ketemu Batak, pakai bahasa daerahnya kembali ke setelan pabrik gitu ya teman-teman ya tuh. Tapi bukan Mandarin, biasanya bahasa Cina daerah kayak Hakka, Katon dan lain-lain. Oke nih. Cindo jiwa nasionalnya tinggi daripada orang Chinese di Malaysia. Oke. Kita lihat ya, gua tahu bahasa Mandarin, Hokkien, Cina, gue Cindo. Nih, lah di Medan Cindo malah sehari-hari pakai bahasa Mandarin, ya, tuh kan. Jadi ya memang mereka bebas menggunakan bahasanya di Indonesia, tapi untuk mersatu bangsa kayak berkomunikasi dengan orang dari daerah lain, mereka masih menggunakan bahasa Indonesia gitu ya teman-teman tuh. Cindo ada yang bisa, ada yang enggak. Kayak emak gue bisa, gue yang nggak bisa. Tapi Hokkien lah gitu. Next ada video apa lagi nih? Indonesia keturunan Cina di Indonesia alias Cindo ternyata keren banget ya. Mereka nunjukin nasionalismenya dengan mendukung timnas Indonesia saat melawan timnas Cina. Ini berbeda banget dengan etnis Cina yang di Malaysia dan Singapura yang justru mendukung timnas Cina. Ini terlihat di sebuah postingan akun TikTok @Nita Susanti 19 KTK JB pada 21 Agustus lalu. Video itu memperlihatkan perbedaan warga keturunan Cina di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Masyarakat keturunan Cina di Indonesia terlihat ikut menyanyikan lagu hits Diputusin Pacarmu guna menyemarakkan dukungan untuk timnas. Sementara supporter Malaysia dan Singapura justru membentangkan bendera Cina dan mendukung mereka. Ada juga akun @yumirume pada Selasa 16 Oktober lalu membagikan 3
3 foto yang menampilkan warga Cina lokal dan warga Indonesia keturunan Cina di sana. Di slide yang pertama, 2 warga Qingdao Cina bilang dari seluruh suku Chinese berada cuma Chinese Indonesia aja yang nggak mendukung timnas Cina. Kemudian di slide kedua, seorang warga Qingdao juga bersama Stephanie Yu bilang dia takjub melihat sesama Cina tapi beda dukungan. Dan yang terakhir nih, Cindo di Qingdao bernama Angelisius Sumitro, dia mengaku nggak sabar menanti pertandingan tim Garuda. Dia juga bilang Garuda tetap di hati. Wah, keren banget ya. Rasa nasionalisme masyarakat Indonesia keturunan Cina ini emang nggak bisa lepas dari sejarah di masa Orde Baru. Pemerintah pada masa itu kan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Instruksi itu berisi pelarangan penggunaan bahasa dan aksara Cina dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Pelarangan itu akhirnya berkembang menjadi larangan penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan dalam percakapan pribadi sekalipun, Presiden Soeharto saat itu juga melanjutkan kebijakan masa Orde Lama dalam surat edaran Presidium Kabinet RI. Isinya soal kebijakan asimilasi agar terhindar dari pola hidup eksklusif. Juga anjuran mengganti nama Tionghoa menjadi nama lokal. Meski terkesan represif, nyatanya hal ini cukup ampuh untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada masyarakat keturunan Tionghoa. Salut ya, apapun etnisnya, kita semua bersaudara. Nggak nyangka lah ya teman-teman ya. Ternyata hanya supporter Indonesia yang sangat suportif ya. Walaupun dia beretnis Tionghoa atau Chinese, even yang bertanding adalah Cina lawan Indonesia, tapi tetap ya dia mendukung Indonesia. Itulah yang dibilang jiwa nasionalismenya. Kok gue selalu ribet ya kalau ngomong nasionalisme ya. Itu yang dibilang kenapa jiwa nasionalismenya warga Cina di Indonesia itu cukup tinggi ya teman-teman. Itu nggak lepas dari peran pada masa Orde Baru Bapak Soeharto teman-teman. Tadi udah dijelasin sama si mbaknya, ternyata sampai sebegitunya membuat regulasi pelarangan untuk menggunakan aksara Cina atau apapun dalam percetakan atau media massa apapun ya teman-teman. Dan dampaknya cukup bagus. Jadi di situ ada menggunakan satu bahasa kesatuannya itu bahasa Indonesia. Keren sih ya teman-teman ya. Kita lihat ada komentar ada 1212 nih ya tuh. Cindo paling keren saat ini Bu. Nah, tuh nasionalisme Cindo keren, bener tuh. Asal cinta Indonesia apapun ras dan suku ya iyalah tuh berani mereka dukung Cina 98 tidak semua, tapi tidak semuanya, ada juga yang tetap mengaku tetap Cina apalagi di Batam. Kenapa nih ya, kita lihat ada 8 komentarnya, ada apa di Batam nih ya, kita 8 balasannya mungkin menjawab dia. Enggak lah bro, Cindo nggak pernah diakui kok di Cina, jadi kita Cindo tetaplah Indonesia. Oh like that. Jadi kalaupun dia datang ke Cina kagak diakuin itu Chinese, diakuinya tetap orang Indonesia gitu walaupun dia keturunan Cina. Oh jadi begitu ya. Oke. Ya tetap Cina lah karena memang etnis Cina, tapi coba kau tanya jiwanya siapa ya. Woi Bung, Cina asli itu langsung datang ke Indonesia ya. Soal etnis yang jelas Cina karena datang dari Cina sana. Kutanya dulu kau, suku Madura datang dari negara mana? Pribumi atau orang pendatang? Selengkapnya apa nih ya? Sebut negara asal. Jangan-jangan ke orang Cina. Kok jadi berdebat gini ya? Ya udah nggak usah lah, ya penting lahir di Indonesia. Ya udahlah itu jadi warga negara Indonesia ya teman-teman, dan cintailah produk-produk Indonesia. Kita lihat ada video apa lagi nih teman-teman ya. Nah ini nih apa nih? Kita lihat ada kayak YouTuber atau content creator yang bikin video parodi gini nih yang ngetawain bahasa Indonesia. Hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru gue tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Kakek. Ini paling lawak. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sepeda. Last. English waist, Malaysia waist, Indonesia wazir. English hospital.
Gua tanya lucunya di mana, Cok? Ya lucunya di mana coba lah ya ini ya. Ini cuman penyebutan. Coba kalau lo bandingin jangan sama bahasa Indonesia deh, sama bahasa Thailand atau bahasa India gitu. Kenapa harus lo ngebandinginnya sama Indonesia ya? Nah, kita lihat ada 52,4 ribu komentarnya. Gue masih bertanya lucunya di mana ini? Yang lucu malah orang yang nonton lo nih jadi lucu kayak aneh. Push up bahasa Malaysia ya. Bahasa Malaysia push up apa ya? Bahasa push up Malaysia apa? Kok kenapa push up ya tuh? Indonesia pocong, Inggris ghost, Malaysia hantu bungkus. Dibales tuh sama netizen Indonesia ya. Tuh ada bahasa Malaysia mobil apa ya? Tuh nih toilet bahasa Malaysianya apa ya? Tuh jawab dong lah ya tuh. Hospital korban lelaki. Apa itu maksudnya? Kok banyak yang nanya push up ini apa ya? Tuh kita lihat 71 belasannya push up adalah perkausnya bumi. Oh, doh, perkaus bumi. Nah, tuh. Pesawat terbang bahasa Malaysianya apa ya? Kita lihat balasannya tuh. Parit dalam bahasa Indonesia apa ya? Tuh, parit adalah selokan, bahasa Jawanya paretan. Kalau Jawa ya tuh. Ada masa orang Indo Israel kagak tahu apa makanan Indonesia kalau di Malaysia namanya parit. Balok belok kiri ya, pusing kanan pusing kiri, oh berputar pusing ya, namanya apa ya, perbedaan itu jangan sampai dijadikan olok-olokan atau ejek-ejekan kayak gini ya teman-teman ya, janganlah. Namanya bahasa itu kan pemahaman orang beda-beda, cara mempresentasikan sesuatu beda-beda. Kalau misalnya kita push up tadi kan di Malaysia mungkin apa tadi itulah ya, macan apa gitu, apa kok macan sih, perkaos bumi gitu katanya. Terus kayak misalnya rumah sakit bersalin itu rumah sakit korban laki-laki ya, it's okay, hanya mereka yang bisa memahami itu, tapi jangan juga dijadiin bahan bercandaan atau ketawaan karena akan menimbulkan ya ini tadi rame jadinya di komentar nama netizen ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.